Apakah setan itu ada? Itu pertanyaan Pak Agus terhadap semua orang yang pernah melihatnya. Malam ini untuk Sobat Blank Story, saya Darwin akan menceritakan kisah Bapak Agus 41 hari menembus dimensi. Pak Agus hanya mendengar banyak cerita tentang setan atau jin, bahwasanya Gundurwo bentuknya besar seperti monyet, berbulu lebat, tangannya besar, jari-jarinya sebesar pisang. Kuntilanak seperti wanita memakai dress putih berterbangan. Namun, Pak Agus sendiri belum pernah sama sekali melihat mereka. Mencari-cari ingin melihatnya, namun tidak pernah melihatnya. Jadi Pak Agus menganggap itu semua hanyalah mitos belaka. Pada suatu hari, saat Pak Agus silaturahmi kepada gurunya atau Pak Kiai, dia mengutarakan keingintahuannya terhadap dunia jin. Apakah benar seperti cerita-cerita yang disampaikan beberapa orang yang pernah melihat hal tersebut? Pak Kiai pun tertawa terbahak-bahak. Ngopo pengen weruh ngonoan Gus? Penasaran Pak Kiai? Temenan ora? Alam-alam koyo ngono iku. Soale aku kan gak weruh langsung. Mek cari wong-wong tok Pak Yai. Lek ngono karepe sampean coba sampean nglakoni poso 40 hari. Terus buka puasane ojo mangan sing bernyawa, kaya iwak pitik, iwak laut, lan sebagiane. Mangan tahu tempe plus sego, putih wae. Terus ambek moco ayat kursi 41 kali setiap hari. Engko lak weruh. Nggih. Tak coba Pak Kiai. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yai. Setelah bersilaturahmi ke rumah Pak Kiai, Pak Agus keesokan harinya mengutarakan niatnya kepada istrinya. Bu, besok aku siapkan sahur ya. Puasa 40 hari, tapi sahurnya nasi sama tempe tahu aja. Bapak yakin mau melihat hal-hal seperti itu? Gak takut apa Bapak? Iya Bu. Penasaran Bu, apa beneran ada? Apa hanya ilusi orang ketakutan saja seperti itu? Ada-ada saja Bapak ini, ya besok Ibu siapkan. Setiap hari Pak Agus melakoni niatnya. Hari demi hari Pak Agus dengan niat sepenuh hati melakoninya. Sampai akhirnya pada hari ke-40, dengan semangatnya dan kusyuknya Pak Agus tidak merasakan apapun dan tidak merasakan hal-hal aneh apapun. Pak Agus keluar rumah mencoba melihat-lihat sekitar. Hanya tukang bakso gerobakan yang Pak Agus lihat. Pak Agus merasa kecewa dengan puasa 40 hari tanpa makan bernyawa dan wiritan tidak menghasilkan apapun yang ia lihat di sekeliling. Akhirnya Pak Agus memutuskan berkunjung ke rumah Pak Kiai kembali. Setelah sampai di rumah Pak Kiai, Pak Agus dengan kecewa mengutarakan maksudnya. Namun sebelum Pak Agus berucap, Pak Kiai langsung berkata, tambah ono pisan meneng Gus, engko lak weruh kowe. Nggih Pak Kiai. Setelah banyak percakapan yang dilakukan Pak Agus oleh Pak Kiai, akhirnya Agus pun pulang. Setelah selesai bersilaturahmi, Pak Agus kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Pak Agus berpuasa melengkapi yang dikatakan oleh Pak Kiai. Jadi puasa Pak Agus selama 41 hari. Azan maghrib pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Agus akhirnya berbuka seperti biasa. Kemudian sholat maghrib dan tak lupa ia wiritan doa ayat kursi sebanyak 41 kali. Setelah selesai sholat, Pak Agus melanjutkan kerjaannya yaitu membuat butiran tasbih di pekarangan rumahnya. Waktu asiknya Pak Agus membuat butiran-butiran kayu menjadi tasbih.
Tiba-tiba ada yang melempar Pak Agus seperti lemparan batu besar di sebelah Pak Agus. Kemudian Pak Agus mencari-cari, tidak ada apa-apa. Setelah itu Pak Agus dilempar dengan batu-batu kecil. Namun secara fisik, batu tersebut tidak nampak. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Agus berdiri semua. Ini paling setan apa ya? Perasaan aku gak enak banget rasanya, masuk aja lah. Akhirnya Pak Agus memutuskan untuk masuk ke kamar. Tiba-tiba bayangan hitam ikut masuk bersebelahan dengan Pak Agus. Bayangan tersebut melewati tembok. Sampai Pak Agus masuk kamar, bayangan tersebut ikut masuk melalui tembok. Dan tampak di depan Pak Agus sosok hitam besar berbulu, bagaikan monyet raksasa dengan mata merah dan tangan yang besar. Dengan sangat kaget, Pak Agus loncat menghampiri makhluk tersebut, kemudian memukul makhluk tersebut dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Namun makhluk tersebut hanya diam dan tiba-tiba menghilang. Tetapi badan Pak Agus merasa gemeteran dan hawa dingin seperti memasuki tulang-tulang Pak Agus. Di sini memang Pak Agus punya keberanian yang kuat. Oh, ini mungkin kata orang-orang Gundurwo. Emang benar, hampir mirip monyet. Tidak sampai di situ saja kejadian janggal yang dilihat Pak Agus, yang ingin melihat dimensi-dimensi jin. Keesokan harinya, Pak Agus bercerita kepada istri dan anaknya bahwa melihat Gundurwo dari belakang rumah memasuki kamar. Bapak semalam ngelihat sosok, Bu, Nak. Mungkin itu yang namanya Gundurwo. Oh iya Pak. Wah, ngeri sekali Pak ya. Setelah bercakap-cakap dengan keluarga dan keesokan harinya, aktivitas Pak Agus seperti biasa. Malam hari pun tiba. Pada saat pukul 12 malam, Pak Agus mendengar ada orang mandi. Akhirnya Pak Agus keluar kamar. Di kamar mandi, Pak Agus melihat sosok menyerupai istri Pak Agus mandi dengan menggunakan baju istri Pak Agus. Pak Agus langsung berkata, "Bu, ngapain malam-malam mandi pakai baju? Lagi pintu tidak ditutup." Tiba-tiba sosok tersebut membalikkan badannya dan tampak wajah hancur dilihat Pak Agus. Astagfirullah. Sontak Pak Agus kaget, dipegangnya kepala sosok tersebut sambil mengucapkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maksud Pak Agus demikian, ingin menunjukkan sosok tersebut kepada keluarga bahwa ini sosok jin atau setan. Dengan suara keras membaca ayat kursi, sampai akhirnya istri dan anak Pak Agus terbangun semua. Akhirnya berlarian menuju kamar mandi di belakang. Ada apa toh Pak? Ini loh setan, Bapak pegang ya. Namun sosok yang dipegang Pak Agus sudah lenyap. Sama halnya sosok Gundurwo yang dilihat Pak Agus. Pak Agus merasakan badannya dan sela-sela tulangnya dingin. Sontak keluarga Pak Agus merasakan kengerian yang merinding yang sangat hebat. Sudahlah Pak, jadi ngeri kalau semua makhluknya muncul. Iya Bu, aku juga. Tadi tumben kuat-kuatin, wajahnya hancur sekali, ngeri. Ngeri sekali. Besok pagi Bapak ke rumah Pak Kiai Bu, minta ditutup aja mata batinnya. Pagi harinya Pak Agus bergegas langsung menuju ke rumah Pak Kiai. Sesampainya di rumah Pak Kiai, Agus langsung bercerita. Pak Kiai hanya tertawa mendengar cerita Pak Agus. Yakin iki Gus, ditutup ae. Nggak eman apa? Wis poso 41 dino. Mau ayat kursi 41. Nggih Pak Kiai. Wis percaya. Dunia koyo ngono, wis cukup Pak Kiai. Nah, ya wis lek ngono Gus, tak tutup ae. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Pak Agus sangat percaya hal-hal dunia atau dimensi selain kehidupan manusia. Pak Agus pun mulai taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat keagungannya. Terima kasih Sobat Bilang Story.